Ya, selamat datang di video kelima dari panduan penggunaan website Sistem Informasi Desa Gerabung. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan menu admin web, terutama artikel. Jadi di menu artikel ini Anda dapat membuat artikel, kemudian postingnya ke bagian pengguna umum. Nah, ini misalkan terdapat beberapa kategori artikel. Sebelum memposting artikel itu, Anda harus memilih kategorinya. Misalkan kategori berita kriminal. Ini tinggal ikuti bagian sini, klik tambah kategori tambah artikel. Misalkan judulnya tes saja. Kemudian Anda dapat mengubah gambar. Gambarnya misalkan jadi thumbnail dari artikel yang akan Anda posting. Misalkan ini saya kasih sembarangan. Kemudian dokumen lampiran ini bisa dikosongkan, nama dokumen juga bisa dikosongkan. Kemudian tanggal posting jika Anda ingin memposting ini sesuai jadwal, atau dapat dikosongkan jika ingin langsung diposting. Misalkan ini kurang dari 5 karakter, 3, simpan. Nah, ini berita kategorinya kriminal telah tersimpan. Ini kita refresh. Nah, ini muncul berita terbaru. Berita kriminal tapi thumbnailnya COVID-19. Ini kita hapus saja. Oke. Kemudian ada artikel statis. Jadi artikel statis ini berisi tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan informasi desa, misalkan kontak, sejarah desa, data desa, dan lainnya. Sebagian besar dari artikel ini saya nonaktifkan. Kalau misalkan Anda memang ingin menggunakan artikel ini, bisa diaktifkan, kemudian disunting menggunakan menu ubah data ini. Ubah data, hapus data, ubah kategori, dan lainnya. Misalkan kita klik ini untuk mengubah. Nah, ini ada nih halaman ini berisi bertautan dan lain-lain. Kemudian untuk bagian pemerintahan desa kan, ada bagian pemerintah desa ini yang belum saya input karena saya pribadi tidak tahu susunan organisasinya seperti apa. Misalkan ya ini dia menunya pemerintah desa. Bisa diklik di pemerintah desa ini, klik ubah data. Sini misalkan Anda ingin mengubah ininya, nama kepala desanya, sekretariatnya. Kemudian sini ada fitur unggah gambar untuk gambar utama dan lain-lain. Katakan kembali semula. Salah klik. Kemudian untuk menu artikel, misalkan contoh lagi misalkan untuk pemerintahan desa, ini ada visi dan misi dan lain-lainnya. Pemerintahan desa ya ini bisa diubah. Nah, ini ada visi misi, bisa diubah sesuai dengan visi misi desa Anda. Dengan bagian dan seterusnya ya. Sini kan banyak nih. Dengan desa, profil desa, semuanya dapat diubah melalui menu ini. Jadi artikel statis. Kemudian ada bagian agenda. Nah, ini misalkan Anda ingin menyebarkan agenda, misalkan agenda gotong royong. Kita klik tambah agenda baru, gotong royong. Ini deskripsinya bisa dimasukkan. Kemudian tanggal kegiatan, misalkan tanggalnya tanggal 1 September sampai dengan ini enggak. Ini mulainya tanggal 31 Agustus misalkan
sampai dengan tanggal 2 ya, atau no, misalkan tanggal 31 Agustus. Kemudian lokasinya misalkan di Desa Gadabung, dan koordinator yang misalkan nama saya. Di sini ada juga dapat melampirkan dokumen dan juga dapat melampirkan gambar untuk kegiatan ini. Misalkan gambar ini. Simpan. Agenda ini dapat dilihat melalui bagian agenda. Nah, ini ada. Jadi untuk ini kita hapus saja keduanya. Kemudian terdapat bagian keuangan. Di bagian keuangan ini sendiri Anda dapat menambahkan artikel keuangan terbaru. Kalau ini sendiri saya pribadi tidak paham seperti apa laporan keuangan Anda. Ini misalkan, tapi saya pribadi sepertinya jangan digunakan ya, karena ini terdapat error. Jadi yang dapat Anda gunakan adalah menu-menu tadi, seperti menambahkan artikel dan juga beberapa halaman statis dan agenda. Kemudian terdapat menu widget. Nah, untuk menu widget sendiri Anda dapat menambahkan beberapa menu yang dapat diakses oleh pengguna umum. Misalkan menu statistik pengunjung misalkan. Nah, ketika kita refresh, maka akan muncul menu ini, statistik pengunjung. Untuk bagian ini bisa Anda kustomisasi sesuai keinginan Anda. Kalau saya pribadi sukanya widgetnya sedikit supaya enak dilihat, minimalis. Ya, Anda juga dapat menghapus widget tersebut, atau saran saya pribadi cukup dinonaktifkan. Mungkin suatu saat nanti ingin Anda gunakan, jadi tidak perlu membuat widget baru. Atau misalkan Anda ingin menambahkan widget. Nah, kita klik judul widget, misalkan test widget. Dan jenis widgetnya misalkan statis. Kita aktifkan. Nah, ini muncul dia widgetnya. Namun sepertinya tidak ada gunanya ya. Jadi sebaiknya tidak perlu diubah. Anda gunakan widget yang ada di sini saja. Karena ini memang sudah di kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pada umumnya. Kemudian terdapat bagian menu. Menu ini sendiri sebenarnya dia mereferensikan menu yang ada di sini, profil desa, pemerintahan desa, dan seterusnya. Ini menunya yang saya nonaktifkan. Misalkan saya ingin nonaktifkan menu ini, maka menu regulasi tadi akan hilang. Atau Anda ingin menambahkan menu baru, misalkan menunya tes menu. Kemudian pilih jenis linknya, artikel statis, misalkan isi ininya profil desa. Kemudian Anda dapat menambahkan submenu dari menu ini. Bentar, saya kliknya dulu. Nah, ini muncul tes menu. Apabila diklik, tadi saya arahkan ke profil desa. Di sini Anda dapat menambahkan submenunya. Misalkan namanya ASY. Kemudian artikel statis, pilih artikel statis, profil masyarakat desa misalkan. Jadi di sini muncul submenunya. Nah, ini profil masyarakat desa.
Sepertinya untuk bagian ini saya non aktifkan saja. Nah, oke, saya hapus saja. Kemudian terdapat bagian komentar, galeri, media sosial, slider. Ini sebaiknya tidak Anda gunakan karena terdapat error. Kemudian terdapat teks berjalan. Jadi teks berjalan ini Anda dapat mengubah ini, bagian teks berjalan ini. Misalkan Anda edit informasi. Nah, tersimpan. Setelah kita refresh, maka teks berjalannya berubah menjadi informasi. Jadi Anda dapat menggunakan menu ini untuk mengubah teks berjalan, misalkan Anda ingin menyampaikan informasi melalui teks berjalan ini. Kemudian terdapat menu pengunjung. Di sini Anda dapat melihat statistik dari pengunjung website. Misalkan ini ada bulan ini 1 pengunjung, tahun ini 3 pengunjung. Anda juga dapat mencetak statistiknya dan mengunduhnya. Kemudian bagian pengaturan. Untuk pengaturan ini sendiri sebenarnya ini lebih ke COVID-19 dan APBD. APBDes ya. Tapi menurut saya sepertinya tidak perlu ubah. Dan untuk fitur-fitur ini sebenarnya tidak dapat digunakan dan ya sebaiknya tidak perlu data atik karena pada dasarnya memang tidak perlu dapat digunakan. Jadi sekian saja untuk bagian video ke 5 panduan penggunaan menu admin web. Video selanjutnya saya akan melakukan penjelasan terhadap pengguna bagaimana mengelola hosting dan domain dari website ini.